Selamat datang kembali di Ruang Taktik Podcast. Masih bersama kita berempat, gue Jan dan Yusuf Rehan, your host now, and Mas Abdi dan Mas Wendy yang akan hadir di sini juga. Tentu pembahasan kita lebih kepada bosen lah ya. Maksudnya 2 minggu tuh, bahkan sebulan lah ya hitungannya secara Premier League entusias juga sepi lah ya. Maksudnya ada international break, kemudian ada beberapa pertandingan yang hanya dimainkan satu kali yang harusnya jatahnya 2 kali kalau ada yang ikut kompetisi Europe maksud gue, luar domestik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada keseruan, terutama di timnas ya. Dan gue barusan tahu loh Han, kalau ternyata Indonesia lawan Kurakau itu 2 kali men. Kalau nggak kayak gitu gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu ternyata bisa 2 kali gitu ya. Kan besok main lagi. Iya. Anyway, ongkosnya mahal. Mungkin juga ya, tapi iya juga sih. Tapi kayak berasa lag. Apa ini bukan lag kan? Atau gimana ntar? Enggak. Beda. Beda ya? Beda. Pertandingannya beda. Enggak ada lag-lagan ini. Ini enggak main agregat. Tapi dihitung kan ini? Termasuk circuit points juga nggak untuk FIFA? Masuk. Okay. Kan FIFA match day. Oke, itulah ketidaktahuan gue. Hanya saja nonton, but secara pertandingan gue masih belum sebegitu into, karena seru aja, cuman detailnya nanti akan bisa kita bareng-bareng untuk membahas. Cuman sebelum itu nampaknya Mas Abdi ini gue nggak tahu nih, sebagai Three Lions fans gitu ya. Gue kan gue pernah bilang apa enggak ya, kalau gue lupa harusnya bikin meme sih, yang dimana kayaknya Italia itu menangnya lawan Inggris doang gitu. Setidaknya udah nggak pernah menang, finalissima dan lain sebagainya. Tapi dan banyak yang nggak tahu juga ya Nation League itu formatnya seperti apa, ini tuh apa sih, itu seperti apa, ada qualified-nya nggak, ada berpengaruh ke Euro atau Pildun. Tapi yang kemarin kipernya Nick Pope, dan kita udah bahas ya secara kebetulan, dan bukan berarti headline news-nya adalah gara-gara kiper Nick Pope terus Inggris degradasi sih, enggak, cuman 1-0 nih kayaknya kemenangan yang sangat berarti gitu untuk Italia, dan Inggris tidak mencatatkan kemenangan dalam group stage sama sekali ya, dan harus 0 gol kan ya? Nggak golin sama sekali juga kalau salah. Iya kah? Juga. Oh, 1-1. Oh 1. Golnya okay. bola mati kan? Ya, iya. Nggak ada, berarti nggak ada dari open play. Iya, dari open play. Ya nih gue bingung. Tapi what's your reaction Mas Abdi? Apa Nation League ini adalah sebuah franchise league? Waduh, gue nggak enak nih ngomong franchise league. Maksudnya ya udahlah, ini minor nih, atau harus tetap diperhitungkan, terutama Southgate dengan 24 pemain yang akan dibawa nanti. So what do you think Mas Abdi? Kalau bicara secara liganya, aku termasuk yang tertarik aja sih, karena kayak yang seru aja. Ada kebetulan Eropa negaranya banyak, terus kemudian mereka punya sistem seperti UEFA Nations League tadi, ada yang promosi, ada degradasi, kemudian ada juaranya. Jadi kalau dibilang minor pun nggak masalah, tapi emang menarik secara kompetisi mereka. Cuma kalau ditanya apakah ini bisa jadi penilaian, ya melihat skuad yang di bawah Southgate harusnya ini bisa jadi penilaian ya, seberapa mampu nanti Inggris bersaing di Piala Dunia. Apalagi seharusnya dengan komposisi yang ada, terus dengan grup, aku lupa Inggris itu grup mana ya, pokoknya sama Iran, Amerika, Wales ya. Iya, Wales. Ya harusnya ya secara grup sih Inggris harusnya mudah dengan komposisi pemain di UEFA Nations League kemarin. Cuma ya itu PR Southgate ini sangat-sangat besar untuk cari pakem sih yang pertama. Pakem yang nggak kelihatan dari Inggris dari 5 laga terakhir. Dan ya ini cukup mengkhawatirkan, kayak ngeri aja nanti. Ternyata yang lolos Iran, Amerika ternyata, atau bahkan Wales yang lolos. Itu kan kayak yang aduh sayang banget coy gitu. Yeah. Tapi ya udahlah, Southgate pun paham kalau Piala Dunia nanti bakal gede banget tekanan buat dia, karena dia sendiri nyadar kalau Piala Dunia nanti walaupun kontraknya masih tahun 2024 bakal jadi masa penghakiman lah. Kalau emang nggak bagus ya mungkin dia bakal segera dicopot setelah 6 tahun, 7 tahun di Inggris. Oke, mantep deh. Tampaknya ya sih, gue gini nih,
ini correct me if I'm wrong ya. Gua tuh kalau ngomongin National League ini, gua tuh menganggap seperti ya udahlah kayak Liga Premier League gitu. Yang dimana tiketnya tuh Euro tuh gua anggap UCL, terus Piala Dunia gua anggap Club World Cup gitu. Apakah itu bener apa enggak ya Han ya? Kayaknya kayak maksudnya kan ada 4 tiket playoff ya kalau nggak salah di National League. Gua lupa lagi. Yang dimana itu gua rasa itu adalah UCL-nya National League gitu. Kalau gua bilang Euronya sih. Yang gua tahu tapi kemarin nggak cuman Inggris doang yang kalah, ternyata Jerman juga gitu. Dan ini juga bingung nih, gue nggak nonton sama sekali lebih tepatnya. Cuman Rehan nggak tahu nih nonton apaan kemarin Han di Nations League. Gue nontonnya Belanda lawan Belgia doang sih. Kemarin yang Hungaria gue nggak nonton. Lawan Jerman kan ya? Iya kalah. Dan nanti Inggris Jerman ya. Iya Inggris Jerman. Iya Inggris Jerman. Katanya Trent nggak dibawa tuh, nggak dimasukin squad nih. Iya itu juga sih. So nih. Apa yang lo apalagi Total Football udah klip-klipnya tuh. What do you think Han? Maksudnya Belanda Belgia ini apa yang membuat ini menarik gitu? Kalau gua nggak tahu sih, belum nonton sama sekali. Yang menurut gue menarik ya dari Belanda itu mereka kan mainnya 3 back kan. Kalau nggak salah mainnya 3-5-2. Yang menarik itu sih dari strategi bertahannya mereka, yang ini strikernya itu kan ada 2. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelihat di sepak bola lokal tuh PSM Makassar dia nutup tengah kan, 2 striker ini. Justru tapi kalau misalnya Belanda itu 2 striker ini melebar dan justru pengen bola itu masuk ke tengah. Nah, pressing trapnya itu ada di situ. Nah, itu sih yang menurut gue menarik. Dan kemarin juga pas lawan Belgia itu mereka main markingnya itu benar-benar agresif banget. Si Jurien Timber yang back Ajax itu kan jagainnya si Hazard kan. Sampai kemanapun itu dia diikutin gitu. Misalnya sampai ke tengah, dia sampai drop sampai ke belakang pun juga tetap diikutin gitu. Jadi kayak kemarin itu ya menarik lah itu dari sisi-sisi itu. Dan ya Belanda bisa dibilang tampil impresif kemarin secara bertahannya. Kalau misalnya secara menyerangnya kemarin nggak terlalu kelihatan begitu bahaya ya. Tapi itu juga kemarin itu yang dimainin nggak semuanya first team, bukan semuanya starting 11. Kemarin Depay nggak main, Cody Gakpo juga nggak main. Kemarin dia main Vincent Janssen sama Bergwijn apa nggak salah, sama Davy Klaassen Ajax. Tapi mereka tetap masih bisa unggul lah dibanding Belgia, yang ya meskipun sekarang Belgia juga udah pada tua-tua semua sih, maksudnya kan backnya masih ngandelin Alderweireld, masih ngandelin Vertonghen. Cuman tetap aja Belgia itu tim yang ya berkualitas lah. Dan Belanda kemarin meskipun nggak dengan full tim, mereka bisa ya secara level permainan itu lebih bagus dari Belanda. Dan sekarang ini Belanda itu sama Louis van Gaal itu trennya lagi bagus banget. Dari 15 kali main sama Van Gaal, mereka itu 11 kali menang dan 4 kali seri. Jadi mereka belum kalah sekalipun sama Louis van Gaal. Yang unik juga dari mereka itu menurut gua adalah pemilihan pemainnya Louis van Gaal. Dia nggak ngelihat pemain secara nama ya. Dia cuma ngelihat apakah pemain ini fit dengan sistem gua apa enggak. Misal kita lihat backnya. Ada De Ligt sama De Vrij yang Inter. Nah mereka itu kan meskipun misal kita bilang secara nama itu lebih unggul dibanding Jurien Timber sama Nathan Ake, tapi mereka itu nggak masuk ke first team, nggak jadi starting lineup karena Louis van Gaal ini kan mereka main 3 back, jadi back yang kanan sama kiri itu dibutuhin pemain yang cepat dan punya kemampuan ball playing yang mumpuni. Nah De Ligt itu kalau bisa dibilang ball playing-nya nggak sebagus Timber atau Ake, dan dia itu juga nggak secepat mereka. Kalau misalnya De Vrij itu kalau nggak salah di Inter dia mainnya di bukan back three, cuman kalau nggak salah dia mainnya di sisi tengah ya kalau misalnya De Vrij itu. Di tengah screening kanan. Ya. Nah itu udah ada si Virgil van Dijk. Nah jadinya di De Vrij ini nggak bisa nembus lah karena Van Dijk ya jauh lebih bagus. Dan ya itu, jadi si Van Gaal ini ya dia itu bisa dibilang mirip sama Luis Enrique juga tuh di Spanyol tuh. Jadi dia pure ngelihat pemainnya ini fit gak sama sistemnya. Kalau misalnya enggak,
ya udah jadi cadangan meskipun lu sebagus apapun di klub gitu. Jadi itu yang gue suka dari Louis van Gaal ini. Dia tahu dia mau main kayak gimana, dan sistemnya ini juga efektif, kelihatan dari hasil-hasilnya selama ini. Dan ya secara overall tim ini juga lebih talented, lebih baik dibanding pas terakhir kali Belanda main di Piala Dunia itu 2014 ya. Ya. 2018 nggak masuk kan. Nah itu ini timnya jauh lebih bagus menurut gue. Dan dengan formnya sekarang mereka lumayan menjanjikan, dan menurut gue mereka bisa jadi favorit Piala Dunia, dan ya mungkin di Piala Dunia nanti bisa dapat ya trofi Apa tuh? Piala Dunia pertama mereka. Gitu. Mantap. Gue bisa ngelihat itu. Oke. Gua nggak tahu kenapa secara sekilas gue masih Latin Amerika sih kan. Gua nggak tahu. I think Argentina. Masih ada sih. Brazil, masih ada Argentina yang I think mereka Latam juga sih. Ya, region Latam kayaknya yang akan coba. Tapi anyway, cukup menarik. Gua nggak tahu ya di sisi Belgia Lukaku nggak dipanggil ya. Lukaku kan cedera kalau nggak salah ya. Oke. Kalau nggak masih cedera. Dan Thierry Henry ya. Oh my god, gue harus tahu nih gue nih. Terakhir Martinez aja nih yang gue tahu. Tapi Mas Wen lihat pertandingan Belanda juga kah? Aku lebih nonton ke waktu Polandia sih, cuman nggak nonton full juga itu. Kemarin juga nggak belum nonton ulang yang lawan Belgia. Kalau yang Nation League, Mas Wen juga menikmati kah? Ada beberapa pertandingan yang Mas Wen lihat gitu? 2 minggu terakhir. Sebetulnya yang menarik adalah pendekatan semua tim ya, yang apa ya, kayak ada Denmark gitu. Kemarin gue nonton Polandia juga sebetulnya mainnya juga 3 back gitu. Jerman gue belum lihat. Jerman juga kalah kan. Makanya sebenarnya kita nonton Nations League ini gimana sih sebetulnya enaknya gitu. Maksudnya ya kayak gitulah, ada hasil Jerman kalah lawan Hungaria dan segala macam, dan hype ketika Inggris ketemu Italia juga menurutku nggak terlalu tinggi sih, maksudnya. Cuman bisa jadi kan memang ini ya buat pemanasan aja untuk Piala Dunia yang udah mulai dekat kan. Yang gue rasain yaitu pendekatan tim-tim kayak Denmark itu kan sebenarnya kan kemarin juga sampai semifinal, terus pendekatannya itu ya main apa ya, nggak pakai kayak Spanyol lah yang benar-benar kelihatan proaktif dan segala macam, main possession dan segala macam. Ketika lawan Italia pun sebenarnya Spanyol kan waktu Euro kan cukup dominan ya dari segi possession, main proaktif. Nah kalau tim-tim lain tuh hampir nggak ada yang mainnya kayak Spanyol gitu di Nations League itu. Ya Belanda ini kalau gue nonton yang waktu Polandia sih sebetulnya oke. Bener yang dikatakan Rehan tadi, kayak kalau yang di sini yang main Depay itu ngejarnya itu jadi dari samping gitu, malah ngarahin ketika bertahan ya, ketika melakukan high press tuh malah ngarahin bola itu ke tengah gitu. Belanda ini memang jadi tim yang diomongin ya, selain klipnya viral tuh kan juga sebenarnya kan lawan Polandia juga. Iya. Yang ada beberapa pemain yang bakalan ini sih, kayak Dumfries itu, yang Gakpo juga oke sebetulnya. Di situ udah Frenkie de Jong dan segala macam. Tapi balik lagi ke Nations League keseluruhan ya, sebetulnya hype-nya masih, meskipun dibilang kompetitif dan segala macam, hype-nya tuh masih kurang sih, karena ya itu tadi, ketika lawan Belgia pun pemainnya nggak main lagi, yang maksudnya nggak starter yang benar-benar kuat gitu. Sebetulnya ya mirip laga persahabatan, tapi nggak terlalu ini sih, agak diseriusin gitulah. Itu kan tujuannya UEFA kan seperti itu kan. Tapi itu tadi sih yang menarik, pendekatan dari tim-timnya, kayak udah mulai main 3 back. Main 3 back itu kan sebenarnya main apa ya, main safe, main apa ya, lebih aspek ke bertahannya biar nggak kena transisi dengan 3 pemain. Tim-tim tuh cenderungnya lebih ke regroup daripada misalkan bola hilang tuh nggak langsung press kayak Liverpool gitu. Lebih cenderung main mundur gitu, kayak Conte, kayak Inter kayak Conte di Spurs kayak itu. Itu yang menarik sih. Memang bahkan Argentina pun yang gue tonton yang waktu juara itu juga pernah bermain reaktif. Nah ini yang menarik sih, nanti Piala Dunia ini bakalan kayak gimana, karena memang ini turnamen ya, bukan liga yang harus
Ya tetap harus konsisten, memang harus stabil, tapi bakalan banyak kayak skor 1-0 kayak gitu-gitu tuh yang Oh, bakalan oke. ini. Kayak FPL kan ada player to watch nih. Kalau Mas Wen gitu, kira-kira kalau sekarang ada nggak tim to watch nih untuk melihat ini ya gimana nih Nation League menuju Piala Dunia? Gue suka Denmark sih sebenarnya dari Euro kemarin. Cuman di Nations League gue juga nggak bisa jadiin parameter gitu. Cuman di Nation League ataupun laga-laga sebelumnya Belanda oke. Kalau dari sisi yang zona lain tuh Argentina. Dua itu sih antara dua negara itu. Tapi nggak menutup kemungkinan karena nih World Cup itu menurut gue sangat ini sih sangat apa ya? Ya itulah format turnamen ini bisa jalannya tuh nggak terprediksi gitu. Prancis juga kemarin juga sempat Prancis kalah kan ya, Prancis kalah. Jadi ya sebetulnya itu sih Nations League ini agak anomali kalau dilihat, nggak terlalu ini. Gue mau prediksi Prancis bakal keluar di grup tahun ini Piala Dunia. Yang grup apa? Piala Dunia? Piala Nggak Dunia. lolos playoff? Nggak lolos grup maksudnya. Nggak lolos grup. Oke. Ini Mas Abdi nih langsung sambung. Gimana Mas? Tim to watch masih Inggris kah atau mau melihat yang lain? Mungkin gue nggak tahu nih Mas Abdi di kepalanya kayak ada power rankings gitu kayaknya. Siapa yang udah menentukan dark horse siapa, terus happy to be here itu siapa aja, terus yang bakal jadi tim benar-benar best of the best gitu-gitu gitu. Ada nggak Mas Abdi? Tipis-tipis lah. Enggak. Kalau di Nations League apa di ya untuk Piala Dunia mungkin bisa dilihat dari cerminan di Nation League atau kayak gimana? Enggak. Kalau di Piala Dunia sebetulnya aku enggak mengamati seluruh negara main ya. Jadi siapa aja yang mungkin bakal bersinar, siapa yang bakal tersingkir terlalu cepat, aku juga bisa ngasih komentar. Cuma tim to watch-nya masih Inggris. Kenapa dia tim to watch? Karena dia tim to watch yang akan tersingkir. Southgate-ball. Maksudnya ya. Dalam kurung early coming home ya. It's coming home, yang coming home-nya tim Inggrisnya, bukan pialanya. Early tapi ya. Mas Abdi mungkin Spanyol nih Mas, tipis. Kayaknya belum nih. Mungkin Mas Abdi kasih komentar tentang Spanyol. Gue juga cukup terkesan. Terakhir Euro semifinal ya? Semifinal nggak sih? Iya, lawan Italia. Oh iya, semifinal ya? Semifinal ya. Gimana Mas Abdi? Katanya nonton nih Spanyol kemarin. Ya, Spanyol lawan Swiss ya. Swiss kalah kan ya? Spanyol kalah. Cuma kalahnya memang gara-gara ini bola mati sih. 2 gol Swiss dari bola mati. Cuma aku tertarik sama apa Rehan tadi yang bilang ya. Kalau Van Hal itu seperti Luis Enrique, jadi yang kalau pemain yang nggak fit di dalam sistem ya nggak bakal dipanggil. Nah, masalahnya sistem Enrique kemarin tuh nggak jalan sama sekali gitu. Maksudnya secara resistensi bolanya dari belakang, ternyata Unai Simon tuh bagus juga sih menurutku ya. Unai Simon sama Pau Torres sih kemarin yang paling menonjol di pertandingan 3 pemain ini. Untuk build up-nya oke. Cuma begitu udah sampai progresi di middle third, terus masuk ke final third, di situ Spanyol yang kewalahan. Kebetulan memang kemarin Swiss itu disiplin untuk jaga jarak ketika mereka tereliminasi di depan, mereka langsung reshape di belakang rapat. Nah, pemain Spanyol ini untuk kedua flanknya itu nyaris nggak dipakai sama sekali. Jadi ketika Ferran Torres atau Sarabia di kanan kiri mereka dapat bola, itu nggak bakal ada support dari kanan kirinya gitu. Entah mereka tuh pengen switch play atau mungkin di overload di satu sisi, itu sebetulnya sama sekali nggak kelihatan gitu. Jadi peran Asensio yang turun ke belakang pun untuk jadi pemain nomor 10 gitu, walaupun semacam false nine tapi dia lebih kelihatan seperti pemain nomor 10, itu jadi nggak berfungsi. Nah, kalau misalnya di gol Spanyol kemarin itu ada Jordi Alba yang cetak gol. Nah, itu yang sistemnya baru berjalan tuh waktu gol pertama Spanyol itu. Jadi ketika Asensio dapat bola gitu kan, terus disorganisasi pertahanan lawan, kemudian ada flank, ada pemain terjauh di sisi terjauh yang isi ruang itu yang akhirnya kelihatan. Sisanya hampir di seluruh pertandingan itu nggak kelihatan.
Cuma kemarin yang menarik juga ketika Trisulanya di depan itu diganti sama aku lupa siapa aja pemainnya ya. Cuma Borja Iglesias kalau nggak salah di penyerang tengahnya masuk Pemain itu dia Betis. ya jadi jauh lebih apa ya namanya? Dia pintar untuk nyari running in behind-nya lebih oke ketimbang Asensio yang mungkin lebih diminta untuk bermain lebih ke dalam ya. Tapi Iglesias kemarin bisa melakukan hal-hal tersebut, cuma ya itu lagi di finishingnya di kotak penalti itu pemain-pemain Spanyol masih kesulitan lah. Karena Swiss emang juga rapat banget. Iya. Ini menarik sih. Apa ya? Gue bisa bilang banyak sekali sweat of revenge ya kayaknya Han ya. Maksudnya secara Euro pernah ketemu kan kayak di playoff, terus di babak grup Hungaria dan juga Jerman akhirnya bisa balas. Tapi gue mau nanya sama Rehan gara-gara tadi memprediksi grup stage ya. Ini terakhiran kontingen Asia ada yang lolos nggak playoff, terutama grup E deh. Tuh, ada Spanyol, Costa Rica, Jerman sama Jepang. Sebenarnya gue buat Piala Dunia ini gue mendukung sedikit lah Jepang gitu. Karena gue suka aja pemain-pemainnya. Ada Kaoru Mitoma, ada Furuhashi, dan ya beberapa pemain Jepang emang gue suka. Cuman kalau misalnya lihat di grup E ya, ada Spanyol sama Jerman, dan kayaknya sulit ya untuk kalau misalnya Jepang pengen lolos ya. Kayak sih kalau misalnya mengharapin kontingen Asia lolos dari grup ini susah gitu. Mungkin dari grup H lebih susah menurut gua. Portugal, Ghana, Uruguay, Korea. Iya. Setahu gue rasa sih ya Korea seri sih lawan Costa Rica. Jadi kayak ya kurang tahu lah. Kayak sih kontingen Asia di Piala Dunia ini mungkin nasibnya nggak sebagus tahun-tahun lalu. Happy to be here ya jatuhnya ya. Power ranking ya. Ya mungkin ya. Iya. Oke. Ya, itu saja ulasan tentang Nation League dan juga preparation menuju ke FIFA World Cup Qatar. Kayaknya kalau mau countdown masih lama lah ya, Desember kalau nggak salah. Dan ini way too early. Iya, way too early. Dan masih banyak hal yang perlu kita lihat perkembangan dari tiap timnasnya nanti yang akan bermain di sana. So, kita balik lagi ke laga nasional. Bukan Nation League lebih tepatnya. Ya? Timnas lainnya, timnas kita sekarang. Oh iya, timnas kita ya. Nah, itu nggak tahu nih. Harus masuk Bildun lewat jalur apa lagi nih? Waduh, nggak enak nih. Tapi masuk ke Curacao yang gue bisa bilang leg pertama, I think gue nggak tahu lah. Pokoknya di pertandingan pertama berhasil menang 3-2 ya. Dengan 3-2. Formasi yang gue lihat secara aktual tuh 3-4-3 bener ya Han ya? 3-4-3. Indonesia main 3-4-3 kemarin. Dan cukup menarik ya karena sengit lah. Ada yang bilang jalannya pertandingan itu seperti counter attack, ada yang bagaimana throw in-nya ya. Itu udah dipelajari, itu tampaknya spesialisasi Indonesia banget. So, kira-kira mau bedah apa dulu nih Han? Kalau menurut lo, silakan Han. Mungkin ya gue pengen bilang kayak kan Indonesia ini kita yang meskipun peringkat FIFA itu bukan parameter terbaik lah. Ya gue tahu kalau nggak salah Belgia masih peringkat keberapa gitu, masih peringkat 1, 2 apa gitu. Belgia 2. Bukan Brazil nggak sih nomor 1 Mas? Iya, Brazil 1, Belgia 2. Masa Belgia dengan performa akhir-akhir ini masih peringkat kedua gitu kan. Jadi ya emang harus diakuin lah, FIFA ranking tuh bukan parameter yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari situ setidaknya ada gambaran. Dan Indonesia ini sama Curaçao itu kalau nggak salah bedanya peringkatnya tuh 70-an. Kita di 155, Curaçao peringkat 84. Dan kita bisa secara permainan itu bisa bersaing dengan mereka, itu tuh ya sesuatu hal yang bisa dibanggakan gitu loh. Karena kalau misalnya dilihat dari XG juga, kemarin gue nyatet, jadi sambil nonton sambil nyatet itu capek banget. Tapi akhirnya keolah datanya dan bisa dibilang ya levelnya itu setara gitu, Indonesia sama Curaçao. Kalau Indonesia itu kemarin 2,2, Curaçao 1,9, jadi ya kurang lebih Indonesia unggul dikit lah. Dan ya kemarin menarik aja gitu. Misalnya kita udah berani melakukan high press di depan,
Dan Curaçao itu juga struggle gitu pas ngadepin high press-nya Indonesia. Ini gue kemarin ngeliat tweet dari Bang Fayat @nomor 6. Ini dia ngomong, perkara high press timnas ini respon Shin Tae-yong top. Awalnya sempat bocor karena line pertama dan terakhir terlalu pasif. Nah itu benar. Nah terus gelandang kan si Curaçao ini kan mainnya 4-3-3 kan. Nah ini banyak situasi di mana gelandang Indonesia tuh harus ngadepin situasi 2-3 di tengah. Nah kan tapi kemarin juga di videonya Ruang Taktik dibahas juga tuh Egy jadi pakai cover shadow buat counter strategi itu kan. Nah itu ya bisa dibilang in game management yang bagus dari Shin Tae-yong, dan ya itulah apa keuntungan memiliki ya pelatih kelas dunia gitu loh. Dan ada juga hal yang menarik kemarin itu yang golnya set piece dari Fahrudin Arianto. Nah itu kan si Pratama Arhan kan ya adalah long throw khasnya dia itu. Nah si Fahrudin kan dia startnya dari posisi offside kan. Dekat sama kiper. Dekat sama kiper. Nah pas dilempar itu juga dia masih di posisi offside. Nah tapi kenapa nggak offside? Ya karena emang di peraturan itu ternyata dari throw in, corner, itu tuh nggak offside. Dan mungkin satu lagi yang orang kurang banyak tahu yaitu dari goal kick. Kalau nggak salah itu pernah ada situasi gol dari goal kick itu Aguero pas lawan Huddersfield apa? Kalau nggak salah itu si Ederson langsung goal kick panjang dari belakang dan Aguero kalau nggak salah itu dia di posisi offside, tapi karena dari goal kick jadinya nggak offside. Itu ya sedikit trivia aja. Dan ya dari gol yang itu tuh ya kelihatan. Jadi bukan dari gol itu aja sih, dari banyak situasi set piece ini itu kelihatan banyak yang didesain. Nah, ini justru yang bisa jadi kunci pembeda dalam suatu pertandingan. Kalau misalnya gini, meskipun di open play itu apa ya? Misalnya timnas itu di open play nggak bisa match sama lawannya lah. Set piece ini tuh bisa nyelamatin apa? Nyelamatin timnas itu misalnya kalah 1-0 bisa jadi 1-1 karena set piece doang gitu loh. Jadi ini ya bisa jadi faktor X lah buat Indonesia, dan ya gue suka ngeliatnya gitu. Banyak fokus di set piece kita. Nah mungkin kemarin juga yang menarik itu tuh penampilannya Dimas Derajat. Kalau pada bilang tuh misalnya di komen-komen Dimas Derajat itu udah kayak Benzema lah mainnya. Kalau menurut Mas Wendy itu bener gak tuh? Kemarin tuh si Dimas Derajat itu mainnya udah kayak Benzema atau mainnya kayak kalau misalnya gue bilang kayak Drogba gitu, Dimas Drogba gitu. Ya Allah. Drogba kan udah ada Dedek gitu, Dedek Drogba. Sekarang jadi Dimas Drogba. Iya, bagus sih. Memang ya ini perlu konsisten aja sebetulnya, karena kan kadang itu ya netizen lah suka bilang kadang wah udah dipuji ternyata turun. Sebenarnya kan level konsistensinya aja yang perlu dijaga, bukan karena dia star syndrome atau apa gitu. Enggak sih sebetulnya. Ya memang yang sulit itu kan kita tahu sendiri lah, kayak sekelas Evan Dimas saja udah ini kan nggak ada gitu. Suaranya udah nggak ada, padahal dia mungkin usianya juga masih produktif sebelumnya. Nah ini PR-nya sebetulnya kalau dari saya. Kalau dari sisi pemain kemarin memang dia oke. Terus hold cara dia nerima bola di apa dengan turun jadi pemantul, karena STY ini sebenarnya banyak gunain strategi apa taktik third man run ya, sering banget pasti, apalagi kayak Egy gitu, pasti habis ngumpan dia pasti lari gitu, habis ngumpan dia lari untuk dapat bola lagi 1-2 atau di passing ke misalkan Egy yang passing ke Dimas, Egy lari ternyata bola diumpan ke Witan. Itu beberapa kali juga sering terjadi kayak gitu, third man run kelihatan banget gitu. Memang tapi efeknya ketika third man run ini lari ketika clock gitu, misalkan clock umpan ke Dimas terus dia lari ke depan. Nah ini PR-nya sih. PR-nya kemarin kan
kebobolan tuh sebenarnya situasinya kayak gitu juga lah. Hampir semua pemain tuh ke depan, terutama Mark Locke yang sering ke depan ya. Mark Locke sering ke depan, tapi ya itu berhasil sih ngasih 1 gol gitu. Dan memang kalau 3 back itu secara jumlah memang tendensi 2 gelandangnya itu memang kayak punya kemampuan maju mundur gitu daripada 4-3-3. Kalau 3 back tuh gelandangnya pasti ya box to box dua-duanya. Sama seperti Indonesia lah, Klok sama Kambuaya kan naik turun gitu. Tapi kalau 4-3-3 pasti ada 1 gelandang yang stay di belakang gitu kayak Rodri dan segala macam. Makanya siapa yang bakal nge-cover kalau gelandangnya naik? Ya center back. Kemarin kan kalau dilihat di transisinya tuh Elkan Bagot yang naik sebenarnya, tapi miss timing ya terlalu, bukan salah Elkan Bagot sepenuhnya sih, karena memang bolanya itu hilang di areanya, masih di area lawan. Kalau dia terlalu naik pun posisinya memang bakal terekspos, dan akhirnya dia naik terlalu tinggi, dan memang situasi itu nggak bisa dikontrol ya. Bola itu kan random, nggak bisa hilang bola di sini aja gitu. Hilang bolanya tuh di situasi yang jauh dari pertahanan, makanya dia naik dan dilewatin, ya udah tinggal 2 back aja di belakang. Makanya situasi-situasi kayak third man run tuh bisa berbahaya juga ketika ya itu tadi ninggalin terus nggak lihat rest defense-nya, nggak lihat di belakangnya. Untuk taktik itu sendiri sebenarnya udah oke dari semua pemain lah, Egy, Witan. Cuman masalahnya itu ada di ini sih, ada di final third. Kalau teman-teman lihat tuh gol terakhir itu sebetulnya itu yang diharapin ketika ada peluang ya. Artinya nggak langsung pemain itu langsung ngarah ke gawang gitu. Aku harus selesaiin bola yang ada di dekatku, aku rebut atau dapat bola aku langsung mandang ke gawang, lihat ke gawang. Itu yang sering terjadi sih sebetulnya. Witan di menit ke-37-an itu masih ada Egy padahal kosong tapi nggak diumpan. Bahkan yang kebobolan itu kan juga Egy yang kehilangan bola juga, meskipun sebetulnya di sebelah kirinya dia itu masih ada pemain gitu. Nah, itu PR sih, tapi ini sebetulnya bukan problem apa ya? Problem sebetulnya pemain di level elit Eropa pun juga sama melakukan hal tersebut gitu. Cuman ini yang bisa diperbaiki, dikurangin lah ibaratnya. Ya terlalu itu ketika dapat bola langsung orientasinya langsung nembak gitu, nembak ke depan. Tapi kalau kayak Dimas Derajat tuh dia bisa nemuin Klok itu kan karena itu dia orientasinya nggak selalu gawang gitu. Dia bisa ngelihat temannya kosong, ada Klok kosong, ya udah dia bisa bikin assist. Dan oke sih memang Dimas Derajat. Iya, emang kemarin Dimas Derajat beberapa kali bikin kesempatan buat pemain-pemain lain ya dengan bola-bola pantulnya itu, jadi ya impresif lah, dan bisa dibilang emang ya striker terbaik Indonesia sekarang gitu. Nah, mungkin kita sekarang lanjut ngomongin ke penggantinya kemarin nih, yang debutan juga itu Ramadan Sananta. Dari Mas Abdi sendiri kemarin gimana ngelihat performa Sananta ini? Sebetulnya kalau 15 menit itu sulit ya untuk 15 menit kalau nggak salah. Tapi ada alasan dong kenapa dia baru masuk terus diganti lagi. Itu kenapa? Itu kan kalau secara taktikal aku nggak melihat sama sekali bahwa ada alasan tertentu ya untuk menjustifikasi bahwa Sananta jelek dalam 15 menit dia main terus akhirnya diganti. Tapi mungkin lebih ke sisi non teknis. Maksudnya non teknis dalam artian gitu loh. Cuma ada 3 penyerang dan hanya ada 2 pertandingan, ya udah dibagi aja. Dan menurutku itu tetap fair karena Sananta yang punya waktu lebih banyak gitu loh ketimbang M. Rafli gitu, dan is okay gitu. Cuma kalau dari segi permainannya, dari beberapa sentuhan yang dilakukan Sananta, 1 shot kalau nggak salah dia ya, 1 shot on target. Keluar. Iya, kepercayaan dirinya masih sama kayak di PSM ya. Dia berani banget buat pegang bola, terus kemudian insting dia sebagai poacher itu beneran yang kelihatan banget. Cuma ada di beberapa momen. Kabarnya sih cedera sebetulnya. Sorry gue potong. Cedera ya. Oke. Tapi ya nggak tahu juga sih sebetulnya. Kalau dari berita sih cedera, tapi kalau dilihat itu sebetulnya dia cedera itu di menit ke-4 apa yang dia jatuh itu loh.
Setelah ke menit keempat tuh sebenarnya dia sempat lari, makanya ya kita nganggapnya mungkin nggak cedera ya, tapi dari berita katanya cedera. Itu sih. Iya. Iya sih. Cuma ada di beberapa momen memang Sananta itu kehilangan bola terlalu mudah sih. Tapi hal ini pun kehilangan bolanya masih dalam tahap yang menurutku masih bisa diwajarkan karena pertama dia debut dan kemudian usianya baru 19 tahun dan kalau nggak salah sih ya, nggak tahu apakah benar atau enggak, kalau nggak salah Sananta ini entah kayaknya belum pernah main di timnas kelompok umur juga deh. Jadi soal pengalaman dia langsung senior. Jadi pengalaman bertanding dia tuh wajar banget ketika istilahnya ini masih 19 tahun yang dia masih terus berproses, bukan pemain yang sudah jadi gitu. Jadi itu masih wajar. raw. Yes. Kalau ya, terus ya intinya ada di beberapa momen Sananta kehilangan bola yang menurutku itu nggak seharusnya hilang bola gitu. Sampai waktu itu dia hilang bola, terus akhirnya dia istilahnya tanggung jawabnya itu ya dia harus lari sampai ke backline kalau nggak salah. Yang pertama. Iya, ada itu. Iya, langsung jaga ke backline, misalnya tanggung jawabnya dia. Setelah reshape lagi, terus dia akhirnya balik posisinya lagi dan ini yang kelihatan banget dari Sananta kemarin. Cuma ya lagi-lagi untuk menentukan apakah dia apakah cukup layak at least jadi pelapisnya Dimas Derajat gitu kan, kita belum bisa menilai dari 15 menit pertamanya. Cuma kayaknya emang Dimas tuh bagus deh. Kayaknya kita harus Ciro harus ngasih testimoni deh dulu waktu di Persikabo dia main sama Dimas tuh gimana gitu. Karena setahu gue Ciro Dimas tuh memang koneksinya pun oke gitu. Dimas tuh bukan penyerang yang tipenya dia pengen cetak gol, yang penting tim cetak gol gitu. Makanya Ciro pun kemarin enak banget. Gitu. Harus Ciro ngasih testimoni sih. Iya sih, benar sih. Ya kita kan juga kemarin lihat Sananta juga ya baru 15 menit lah. Jadi kalau misalnya kalau kita misalnya mau nyimpulin dari performa itu kayaknya masih belum lah. Dan tapi kemarin sih kita sempat ngomongin di grup juga ya tentang debutnya Sananta kemarin. Mungkin gue bacain beberapa, jadi ada analis lagi sebenarnya namanya Irzi. Nah ya mungkin gue pengen bacain beberapa. Kemarin sebenarnya ya emang Sananta bisa dibilang diganti juga karena emang lagi off perform aja, dan kelihatan juga memang banyak yang ya dia kebingungan gitu di skemanya STY, sistemnya STY ini. Misalnya dia nggak melakukan backward press gitu, dan setelah tadi kan juga sebenarnya Mas Abdi kan ngomong dia ada yang tanggung jawab itu kan, tanggung jawab sampai dia tackle ke belakang. Nah tapi setelahnya itu dia nggak lari, nggak lari lagi ke depan. Nah itu ada kesalahannya juga tetap. Cuman ya memang wajar-wajar aja gitu sih, karena bisa dibilang juga dia kan di PSM kan kita tahu sendiri lah, PSM itu strikernya itu berdua tuh cuman berdiri doang kerjaannya di tengah gitu. Mereka nggak banyak melakukan press kan. Nah mungkin Sananta ini belum terbiasa gitu. Dia juga baru pertama kali ikut campnya Indonesia, baru pertama kali dapat panggilan di timnas Indonesia. Jadi ya semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan ya yang penting udah pernah debut lah di Indonesia. Nggak semua orang bisa bilang gue pernah main di timnas Indonesia kan. Iya. Dan ya mungkin penggantinya kemarin juga Rafli itu mungkin lebih cocok gitu dibanding sama Sananta misalnya di tim. Nah itu juga mungkin jadi salah satu kenapa alasan si Rafli ini tetap dipanggil sama STY, karena Rafli ini bisa dibilang meskipun dia bukan seorang striker natural lah, dia nggak punya naluri finishing setajam ya misalnya Spaso atau striker-striker lain gitu. Cuman dia punya kemampuan link up yang bagus. Nah itu ya emang ada sih perbedaan tipe-tipe striker itu. Jadi misalnya kita lihat Sananta itu kan dia bisa dibilang lebih kayak poacher klasik gitu. Dan kalau misalnya Rafli ini ya bisa dibilang lebih seperti nggak bisa dibilang false nine juga, cuman lebih kayak deep lying forward lah. Mungkin macam-macam Harry Kane yang nggak sebagus Harry Kane juga, cuman karena play style-nya aja itu dia suka drop deep, dia suka mundur ke belakang buat ngebantu permainan, ngebantu build up. Nah, kalau misalnya dari Mas Wen ini dari sepengetahuan Mas Wen gitu, sebenarnya tipe-tipe striker lain tuh
ada apa lagi sih selain ya yang tadi gue sebut misalnya poacher sama deep lying forward atau apa yang lain lah. Iya, iya. Ini sebenarnya ada buku-buku yang menarik sih, kayak Inverting the Pyramid itu kalau kita pengen mundur jauh ke belakang ya untuk tahu sejarah gitu, sejarah striker kayak gimana. Sebenarnya kalau buku di IPL tuh punyanya Michael Cox tuh bagus tuh juga. Dia juga tadi kan Ryan sempat jemput di Flying Forward ya. Salah satu apa ya, di playing forward itu sebetulnya atau striker yang bisa dibilang lebih turun ya di playing atau lebih ke belakang. Sebenarnya kalau kita merefer ke Harry Kane gitu, kemampuan yang nggak punyain kayak misalkan M. Rafli, dan memang ya kita perbandingannya terlalu jauh, tapi secara level aja lah mungkin skill setnya. Yang nggak dipunya itu ya skill set mengumpan sebetulnya. Jadi nggak cukup cuman sekedar turun ke belakang. Nah itu ini yang membedakan mungkin Harry Kane gitu. Di buku Michael Cox tuh disebut kalau salah satu yang mengubah wajah IPL itu di playing forward ini juga ya kita kenal Dennis Bergkamp gitu. Sebelumnya Eric Cantona gitu. Jadi sebelumnya itu eranya itu era dua striker yang benar-benar dua striker lah. Kan kita kenal ya formasi yang 90-an tuh 4-4-2. Makanya ada evolusinya di Inggris tuh, salah satunya yang mengevolusi peran-peran di playing forward ini biasanya ditandemin dengan dengan striker nomor 9 klasik gitu. Jadi nomor 9 yang melayani itu disebut nomor 10 atau di playing tadi. Terus ada yang menyelesaikan nomor 9. Tapi yang menarik tuh Blackburn itu pernah mainin double number 9 kayak Alan Shearer sama Chris Sutton tuh bisa main bareng dan pernah mainin kayak gitu. Tapi itu yang udah mati sekarang. Dulu sempat Uruguay itu ya Suarez, Cavani. Nah, itu kayak gitu-gitu. Tapi era kayak gitu tuh sebenarnya udah nggak banyak kepake ya, udah nggak kepake. Kalau kita bisa lihat Atletico kemarin sebetulnya meskipun pakai 3 back kan dia kadang shape-nya berubah jadi 4-4-2 ya kalau mau main compact block gitu. Griezmann sama itu tipikalnya juga sama-sama pemain yang drop gitu. Jadi tandemnya udah nggak kayak dulu lagi intinya komposisinya komposisi pemainnya gitu. Nah, tipe-tipe striker yang ada sekarang itu malah justru memang kebanyakan false nine, tapi di era yang baru-baru inilah ibaratnya yang musim ini tuh sebenarnya ada fenomena menarik yang kayak Pep Guardiola beli Haaland, terus Liverpool beli Nunez, itu sebenarnya fenomena yang menarik sih karena nampak kalau manajer itu pengen mainin nomor 9 klasik lagi gitu. Ya kita tahu Haaland tuh sedikit sekali sentuhannya, dia meskipun bisa turun, bisa drop, bisa nerima bola di belakang gitu, tapi benar-benar sama Pep itu dikasih tugas yang nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu berat, jadi dia cuman drop terus ngasih umpan yang lay off gitulah, nggak ini artinya memang ya jeniusnya Pep yang ngasih tugas spesifik yang ke pemainnya tuh mudah diterjemahin gitu. Ini yang bisa jadi counter karena waktu Haaland dibeli itu kan bakal diprediksi cedera ya. Tapi kalau Pep bisa memaksimalkan movementnya ini nggak terlalu banyak itu sebenarnya udah mulai kelihatan ya. Ini meskipun masih awal ya, tapi dia jadi nggak involve, nggak punya banyak sentuhan, tapi lebih efektif ketika di kotak penalti di nomor 9. Nah itu tipe-tipe striker yang untuk membongkar low block bagus. Tapi kalau untuk kita balik ke timnas kayak Dimas Derajat, itu kan punya kemampuan ya tadi disebut seperti Benzema. Benzema itu lebih ke komplit striker ya, mirip dengan Harry Kane tapi lebih roaming dan lebih liar. Kelebihan dia itu bisa datang ke kotak penalti itu dengan cepat gitu, dengan tepat gitu, bukan cepat tapi
dia tahu kapan roaming ya udah roaming, tapi ketika masuk ke kotak penalti ya ketika butuh presensi atau ketika butuh kehadiran di kotak penalti dia itu selalu ada. Itu kelebihan Benzema sebetulnya. Selain ya skill setnya untuk link up dan segala macam dan finishingnya. Tapi ada salah satu skill yang agak sulit dimiliki. Nggak semua orang punya insting, nggak semua pemain punya insting seperti itu. Kayak misalkan striker-striker yang berbeda lainnya kayak Jamie Vardy itu kenapa dia bisa torehan golnya meskipun menurun ya sekarang, tapi sebetulnya di masa-masa emasnya meskipun umurnya udah ini dia itu tipikal yang itu tadi kalau Benzema bisa ke kotak penalti dengan tepat, kalau Vardy itu teman belum dapat bola itu dia bisa sering bikin lari duluan, jadi itu bikin back kalah momentum biasanya. Itu yang bikin Vardy cukup eksplosif sih. Tapi masalahnya memang ya tim itu ada yang main low block dan segala macam. Memang jadinya striker tuh punya tipikal yang banyak dan mungkin dengan adanya Pep Guardiola ini kemungkinan akan merubah sedikit sih tipikal striker yang dari yang drop, yang false nine gitu, akan ada 9 murni. Udah ada 2 ya intinya, Liverpool dan Jesus itu termasuk Mas? Kenapa? Jesus. Gap Jesus itu apa? Jesus itu hampir mirip kalau gue bilang ya roaming juga sih, lebih roaming juga dia. Gue nggak terlalu ini sama istilah-istilah ya, karena bisa menurutku kayak di playing forward itu semua striker tuh sebenarnya ya turun juga di playing forward. Tapi kalau dari pengertian Michael Cox di playing forward itu striker yang meskipun turun tapi juga punya kemampuan untuk ini bermain sebagai nomor 10 gitu, kayak Dennis Bergkamp, kayak Paulo Dybala kalau sekarang, mungkin Messi juga bisa jadi seperti itu meskipun Messi sekarang udah benar-benar 10 nomor 10 beneran bisa diulang seperti itu. Jadi ya Gabriel Jesus tuh mirip-mirip lah kayak Benzema, roaming kemana-mana, dan dia punya skill yang bagus ya, terutama close counter dribblingnya itu ngelewatin banyak pemain kayak gitu sih. Dan kalau kita balikin ke IPL, tipikal strikernya masih kayak gitu semua sebetulnya. Oke. Kalau Ronaldo Mas, Cristiano Ronaldo Iya. udah jadi benar-benar target sih kalau menurutku, meskipun dia bisa tetap melebar gitu, bisa melebar, nerima umpan ke samping gitu, tapi dia udah jadi target karena dia lebih dia bisa link up juga, itu yang kelebihannya Ronaldo, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kayak Harry Kane gitu bisa supply teman-temannya kayak gitu, dia bisa assist banyak kayak ke Son gitu. Ronaldo nggak, lebih ke 9 terus di finishing gitu, target, lebih ke striker target. Makanya sebenarnya target man kayak jadi pemantul, jadi nerima bola lambun itu sebenarnya terlalu sempit ya, karena memang pemain itu pasti punya role itu lebih banyak, pasti nggak cuman dia target man terus dia cuman nyundul kayak Chris Wood gitu. Sebenarnya enggak sih, lebih tapi kecenderungannya ada kayak ke sana gitu, kecenderungan Ronaldo ke sana. Iya. Ya sih, ini kalau ngomongin soal striker, gue tuh inget satu sih Mas. Tadi kan ada banyak spesialisasi kan, nggak cuma bisa roaming doang gitu. Defensive forward. The Rolls of Giroud 2018 Prancis, 0 goals. Ini yang bisa dibanggain oleh Olivier Giroud ya, karena dia bisa menang Piala Dunia sih. Itu, dan dia dengan 0 goalsnya. So Benzema masih belum menang Piala Dunia. Betul, itu dia. Dengan gue bisa bilang, apakah ini termasuk juga Mas? Iya. Iya, termasuk juga. Sebenarnya ada kecenderungan ini ya dari taktik itu ya. Back dituntut bisa menyerang, yaitu dengan, maksudnya menyerang itu bukan overlap tapi melakukan build up, nggak nyaman di press gitu.
Terus striker juga dituntut bertahan ya. Salah satunya kalau di FM itu tadi ya defensive forward itu. Sebetulnya banyak sih pemain yang punya pressing bagus kayak Benzema, Raul Jimenez tuh bagus sebetulnya waktu dia belum kena kepalanya itu. Raul Jimenez, Gabriel Jesus pun sebenarnya juga dibeli Pep kan karena itu gitu, kemampuan pressingnya gitu. Cuman Giroud terkenal karena yaitu tadi dia 0 goals terus bisa juara gitu. Ya. Dia kan akhirnya jadi ikonik gitu kan. Ya. Ikonik. Tapi kalau dibilang press sebenarnya Giroud juga sama sih, tapi nggak terlalu agresif. Di Milan sekarang pun sebenarnya dia masih ngebantu lah, masih pressing. Makanya Milan juga gaya mainnya seperti itu. Jadi ya jadinya defensive forward itu ya kayak di Mas Derajat juga kan ngepres juga. Artinya kebutuhan semua striker harus itu tadi, striker harus bisa bertahan. Sekarang kebutuhan taktiknya itu seperti itu. Ya. Dan kalaupun 0 gol tapi kan dia sekarang menjadi striker pemegang gol terbanyak Prancis nggak sih Han? Gue lupa lagi kayaknya. Belum ya. Okay, 1 gol lagi kalau nggak sih. Tinggal beberapa. Iya kurang tahu. Coba cek dulu. Iya, oke. Sambil dicek juga, gue nanya sama Mas Abdi nih. Kalau ngomongin striker nih, gue suka banget nih. Masih nempel aja di kepala gue tentang hal yang kemarin sih. Soal impresifnya Haaland. I think 11 gol ya sekarang ya. Bahkan 15 gol hanya bermain 11, including dengan international match juga. So, sekarang persaturannya bukan Haaland Mbappe ya Mas Abdi ya. Haaland Nunes nih Mas Abdi. Tentang kedua ini kalau kata teman gue ya. Kata teman gue ya. Haaland kalau misalkan kalau what if Haaland kalau main di Liverpool kemudian Nunes main di City, apakah levelnya akan sama gitu? Dalam hal ini level soal banyaknya gol. Terus kata teman gue, ya iyalah kalau Nunes mah masih bagus Alvarez sih ketimbang Nunes. Ya Allah, bilang gitu dia. Gue nggak tahu nih. Sorry mau motong. Thierry Henry 51 gol, Giroud 49 gol. Oke, kurang dua gol lagi berarti ya. Dan goals per match-nya Olivier Giroud ini lebih bagus daripada Thierry Henry. Giroud 0,43 goals per match, Henry 0,41. Ya, dia Giroud memang di Milan juga kadang nggak starter gitu tapi nyetak gol, jadi dia bagus ininya gol per menitnya ya. Itu ya. Kalau di Chelsea setiap dia masuk itu pasti nyetak gol. Nah, ini goals per match bukan goals per goal per match. Jadi tetap lebih bagus sih kan. Gimana Mas Abdi? Kayaknya kalau Giroud kemarin nyetak gol di Piala Dunia makin tinggi ya rata-ratanya ya. Iya. Untung aja itu. Iya. Giroud. Jadi gue nanti Haaland sama Nunes. Iya, ini biasalah debat football Twitter lah. Gue pengen tahu sih. Kalau Haaland agak sulit membandingkan ketika pemain bagus di satu tim kalau ditukar ke tim lain tuh kira-kira masih bagus atau enggak tuh sebetulnya sangat sulit ya. Nggak tahu kalau di orang lain, tapi kalau di aku tuh sulit untuk membayangkan kira-kira kalau Nunes di City bakal gacor juga nggak sih? Atau misalnya Haaland pindah ke Liverpool bakal ngevlog juga gitu. Itu adalah salah satu metode komparasi yang aku masih nggak bisa mencapai ke sana gitu. Aku nggak tahu secara data dan statistik ya. Maksudnya apakah Nunes memang seburuk itu? Maksudnya secara perbedaan gol sama Haaland gitu kan. Cuma kalau di debate untuk sekarang apakah bukan Haaland Mbappe nih, kayaknya harusnya Haaland Mbappe. Oke. Kayak tetap Haaland Mbappe maksudnya. Iya, Haaland Mbappe itu cuma ya itu Mbappe kayaknya kalau di PSG terus orang-orang sama nggak percaya. Ini sama kayak halnya kalau misalnya Haaland masih stay di Dortmund musim ini. Betul itu maksud gue. Ya kan? Kalau masih stay di Dortmund musim ini ya mau dia 15 gol dalam 11 laga pun masih akan dianggap kompetisimu mudah gitu. Belum coba di Inggris gitu. Sama halnya sama Mbappe, walaupun aku paham aku sendiri menyadari dan yakin aja sih kalau Mbappe memang sebagus itu. Jadi kalaupun nanti dia pindah ke tim lain ya dia masih akan tetap ganasnya di sana gitu. Ya cuma itulah orang-orang kan kadang nggak mau melihat kompetisi ya. Kalau emang dia bagus ya memang bagus gitu. Nah kalau
soal Nunesnya aku nggak bisa banyak bicara ya. Maksudnya eh, aku bukan tipe orang yang sering ngasih apa ya, kalau misalnya belum terlalu yakin bahwa dia ini bagus atau nggak bagus, ya aku bakal no comment dulu. Dan hal yang sama berlaku untuk Nunes. Jadi ketika memang dia dianggap jelek oleh banyak orang, menurutku aku belum bisa memutuskan karena aku belum melihat dia seburuk itu untuk kita langsung cap oke, dia sepertinya emang produk yang gagal, maksudnya pembelian yang gagal oleh Liverpool. Jadi yang ya udah kita lihat dulu sampai pertengahan musim nanti kayak gimana gitu. Atau nanti di putaran atau at least sampai paling lama sih di musim ini selesai. Oke deh, kalau misalkan indikatornya sampai end season ya. Tapi pertanyaan yang cukup menggelitik nih, bagus banget nih dari Rehan, bahwa apakah striker harus cetak gol? Ini kalau misalkan jawabannya enggak kok Jan, wah ini gue sebagai Werner fans agak lega gitu. Oh ya udah. Emang kan gue tuh selalu bilang menjadi decoy player ya. Tadi gue lupa bilang nih, tadi kan defensive forward ya. Gue selalu membagus-baguskan Werner adalah seorang decoy player gitu. So gimana nih abang-abang sekalian? Apakah striker harus nyetak gol? Kalau aku ya. Apakah itu juga salah satu indikator juga? Itu mungkin ya, karena emang dia harus sebagai mencetak gol. Tapi what do you think, Mas Abdi? Kalau aku iya. Maksudnya tugas striker itu mau nggak mau pasti nyetak gol. Tapi untuk statement bahwa striker itu tidak harus mencetak gol itu apa ya, kalau itu jadi sesuatu yang baku menurutku nggak pas aja. Okay. Karena kenapa kalau striker itu mau nggak mau dia harus bisa nyetak gol, tugasnya dalam cetak gol, karena posisinya itu yang paling dekat sama gawang. Terlepas nanti dia dimainkan sebagai defensive forward kayak pemain-pemain yang sudah disebutkan tadi, tetap dia tuh harus mencetak gol. Kalaupun dia nggak mencetak gol ya, at least dia bisa dapat Piala Dunia. Mungkin gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Oh ya, maksudnya gini loh. Karena ketika kita cuma bicara soal striker itu nggak harus cetak gol, ya terus artinya kalau misalnya kita pakai logika itu ya artinya masuk aja ketika pelatih itu menurunkan back di posisi terdepan, di posisi nomor 9, karena anggapannya ya kan pemain di depan itu kan nggak harus nyetak gol, at least dia bisa ikut bertahan, dia bisa bantu link up misalnya. Ya maksudnya itu jadi nggak masuk akal aja sih kalau kita pakai logika bahwa striker nggak harus cetak gol. Tetap tugas utamanya mencetak gol, tapi bukan kewajiban seutuhnya. Aku sepakatnya sih kayak gitu. Aku nggak ngerti apakah ada bedanya apa enggak, tapi aku melihat bukan kewajiban seorang striker, tapi harus cetak gol nggak? Iya harus gitu. Aku sih mungkin sesimpel itu sih pengertianku. Mantap. Sambung Mas Mandi. What do you think about that question? Striker harus cetak gol kah? Gitu. Gimana tuh pengertian menurut Mas Mandi? Sebetulnya kan nyetak gol tuh sebenarnya bukan tugas yang untuk satu orang aja ya. Maksudnya nggak dikotomi, maksudnya nggak harus jadi spesifik tugas striker aja sebenarnya. Ya. Kalau kita punya winger kayak Salah kan ya dia juga bisa nyetak gol gitu. Dia bukan striker. Makanya Firmino juga nggak banyak gol jika dibanding Salah gitu. Makanya sebetulnya kita harus lebih melihat lebih jelas kalau ketika striker nggak nyetak gol ya minimal dia berkontribusi. Ya sama kayak Giroud di Prancis kan dia nggak nyetak gol, tapi sebenarnya kan dia banyak terlibat dalam link up, belum nyatat ini sih asisnya berapa, tapi minimal impact-nya tuh kelihatan. Dia udah nggak nyetak gol, udah nggak ada impact-nya, itu yang berarti salah gitu. Tapi kalau dia ada impact atau ada strategi khusus misalkan kayak Giroud untuk sebagai nerima bola dari depan ke belakang gitu, meskipun dia nggak cetak gol, tapi tugasnya itu ada dan minimal yaitu timnya juara. Tapi kalau misalkan timnya nggak juara sih pasti juga dia bakalan dibully juga sih, sama kayak Werner juga bakalan kena juga ketika dia nggak bisa nyetak gol tapi timnya juga kesulitan cetak gol, jadi bakal jadi masalah gitu. Jadi kalau menurutku lebih lihat ke bigger picture gitu di timnya sih. Ketika dia nggak bisa nyetak gol tapi ada goal getter lain kayak Muhammad Salah di Liverpool dan segala macam, itu ya masih oke kalau menurutku. Tapi kalau misalkan dia
udah nggak nyetak gol, terus timnya susah kesulitan cetak gol juga, ya berarti ada masalah di penyerang tersebut. Oke deh. Agak sedikit tenang ya, karena kan nomor punggung bukan striker nomor 9 ya. Itu kan kurs banget tuh. Percaya klinik nih sekarang Chelsea fans ya. Gue sampai sekarang masih bingung sebenarnya Torres itu flop apa enggak sih. Gue tuh bingung banget. Karena dia kan secara domination di spesialisasi final partai besar gitu lah. Itu yang gue nempel aja gitu. Gimana Han? Dengan udah puas nggak? Atau lu punya jawaban lain ya? Kalau nggak tahu sih. Gue tuh ini tuh hanya sebenarnya penawar rasa sakit gue aja kan, karena striker Chelsea juga gitu-gitu terus gitu. Kalau misalnya menurut gue tetap harus golin. Cuman kalau misalnya lu golin banyak, belum tentu lu striker terbaik gitu. Jadi lo harus punya aspek-aspek lain yang selain goal scoring yang lu juga bagus. Mungkin kalau misalnya gue contohin, menurut gue ya, ini opini gue pribadi aja. Misalnya Dimas Derajat sama Spaso. Meskipun Spaso golnya jauh lebih banyak tahun lalu, menurut gue Dimas Derajat masih striker yang lebih efektif. Karena dia dia itu lebih mempengaruhi lebih banyak mempengaruhi aspek permainan dibanding Spaso. Kalau misalnya menurut gue ya, Spaso itu aspek bertahannya itu minim. Kalau misalnya Dimas Derajat bisa dilihat kemarin dari pressingnya itu dia aktif banget. Dan misalnya secara link up juga Spaso ini nggak sebagus Dimas Derajat. Dan meskipun misalnya Spaso secara goal scoring itu jauh lebih bagus daripada Dimas Derajat. Tapi secara overall value, menurut gue Dimas Derajat ini lebih valuable daripada Spaso gitu. Nah, jadi menurut gue tetap harus golin. Ya, kalau misalnya lu link up bagus, ya, terus misalnya lu secara defending juga bagus, tapi lu gak bisa golin, ya maksudnya lu tetap juga gimana ya? Efektivitas lu juga gak ya top striker gitu loh. Misalnya kayak gue setahun lalu semusim nonton Lacazette di Arsenal, 4 gol doang gitu kan. Jadi kayak nah itulah kalau misalnya punya striker yang nggak bisa golin meskipun bagus secara link up dan defending, ya tetap aja dia bukan striker yang bagus juga gitu loh. Jadi tetap harus ada golin, tapi aspek lain juga harus bagus juga gitu. Biar jadi striker yang efektif. Jadi kalau Arsenal musim lalu juara, dosa Lacazette dimaafkan ya? Kalau juara tetap dijual kan, ada Jesus. Iya, betul juga. Not good enough bilangnya ntar. Iya, not good enough. Oke, ada lagi? Any last word untuk kalian bertiga? Nggak ada ya? Nggak ada. Udah lah itu. Agak ngeren sedikit juga tadi tentang Lacazette gitu. Iya nggak apa-apa. Tumen-tumenan lo ngeren gara-gara striker ya. Karena deadly duo yang gue ingat adalah Aubalaka udah nggak ada sekarang. Ganti Son sama Ken gitu. Deadly duo di awal-awal doang, akhir-akhirnya ya apaan? Iya juga ya. Ini tadi juga mau ngomongin Bruno dan PP, tapi kan itu bukan bahasan kita lah ya. Bahasan football itu ngomongin persaingan, itu teknis yang lain. Tapi terima kasih untuk abang-abang sekalian di podcast yang episode kesekian ini. Dan ada beberapa video terbaru, terutama Indonesia Curacao juga udah ada ya Mas Man ya, sudah diupload. Kemudian ada beberapa tipe striker juga ada di sana, treat-treatnya juga ada ya Han ya, terakhir juga ada tentang Haaland dan sebagainya. So cukup menarik bahwa ya itu tadi sih, memang kalau gue ambil kesimpulan terakhir tentang striker, dan sudah apa ya, gue rasa ya emang benar sih, emang kalau dari gue sendiri sih sebagai seorang striker ya nyetak gol, that's it menurut gue. So kalau misalkan secara variatif dan lebih dinamis itu menurut gue sih hal lain ya. Tapi itu aja, jangan lupa follow seluruh sosmed Ruang Taktik, tulis aja Ruang Taktik, itu pasti verified kayaknya paling di atas sendiri. TikTok, Instagram, Twitter, di YouTube juga ada. Video juga kalau nanti akan ada coming soon untuk big tunggu aja lah di sana video nantinya. Dan juga Yusuf Raihan, Mas Abdi Akmal juga ada di sana. Lo bisa follow, terutama Yusuf Raihan kan treat-treatnya tanpa minta CC ke tempat lain. Sekarang Liga 1 ya, Saidat lo ya. Keren banget. Bagus banget. Ada free trial wise kau.
Oke. Kan ketahuan dong Bikin kalau akun lagi kah Y Scout-nya? Bikin akun lagi. Iya, bagus juga dah. Berapa Oke. sih 600 ya? Nggak tahu deh, pokoknya mahal lah. Patungan Itu- Ayan. Iya, kalau mau patungan. Kalau ada yang mau patungan, boleh leave di komen. Iya. Itu per bulan ya, Han? 600 per bulan. Kurang tahu deh, kurang tahu. Kalau nggak salah 4 juta per musim, kalau nggak salah. 4 juta per musim. Gua aja tuh masih nyari di Atletik Spanyol. Kayak Mas Abdi tahu nggak sih? Gue tuh pengen tahu deh. Kayak di Atletik Spanyol, ngerti nggak sih? Kayak yang aktual kayak di Atletik UK gitu. Tahu nggak ya? Wah, nggak tahu. Belum Aku tahu. baru dengar malah. Kalau ternyata di Atletik Spanyol. Enggak, maksudnya gue masih mencari. Di Atletik versi Spanyol gitu maksudnya. Iya, maksudnya Oh. yang aktual kayak di Atletik kan UK sided banget kan. Terakhirnya gue pengen tahu Atleti Real aja dia belum update gitu. Kayaknya itu sih. Gue pengen tahu aja. Tapi ya udahlah. Itu saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Jan, Rehan, Mas Wen, dan Mas Aldi signing out and see you next episode. Bye-bye. Bye. Bye.